Kita berjumpa kembali dalam kasih Kristus. Pada kesempatan ini kita kembali akan menikmati kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang adalah merupakan kekuatan di dalam kehidupan kita. Kita di dalam menjalani kehidupan ini sering kita mendengar penyesalan datang belakangan. Atau mungkin orang pernah kita dengar dengan kata menyesal. Ya jelas, yang namanya menyesal itu pasti belakangan. Kalau begitu apa yang duluan? Yang duluan yaitu ego, keinginan yang datang secara begitu kuat di dalam hidup kita. Dan itulah yang membuat kita berusaha untuk memenuhi keinginan itu. Padahal di dalam keinginan yang kita lakukan, kita belum tentu mendapatkan sesuatu yang berguna. Karena kita biasanya terjebak hanya dengan mengingini. Nah, ini yang kita harus sadari di dalam hidup kita. Bahwa ada banyak keinginan yang perlu diteliti. Kita harus hati-hati dengan keinginan-keinginan kita. Supaya jangan sampai nanti kata menyesal baru muncul kemudian, belakangan. Ya. Ada juga orang yang terlalu mengedepankan hawa nafsunya. Hawa nafsu yang berlebihan, ya, emosionalnya. Hawa nafsu kalau sudah datang membuat hal itu ingin dipenuhi. Dan kitalah yang jadi korban kalau kita memenuhi daripada hawa nafsu yang muncul di dalam diri kita. Oleh sebab itu, setiap hawa nafsu, setiap keinginan-keinginan, kenikmatan yang bergejolak di dalam hidup kita, kita perlu redam, kita perlu pikirkan sungguh-sungguh. Jangan terlalu cepat untuk mengiyakan setiap hawa nafsu yang muncul. Karena nanti belakangan akan diakhiri dengan kata menyesal. Ya, menyesal itu sesuatu yang muncul belakangan. Apalagi ego, ya, ego kita. Terus kemudian membuat kita akhirnya terjebak dengan hawa nafsu, terjebak dengan kata penyesalan. Dengan satu kondisi bahwa kita nanti akan menyesal. Saya menyesal melakukannya. Saya menyesal. Ya. Dan apalagi keangkuhan. Keangkuhan hidup. Keangkuhan hidup itu seringkali melekat dan membuat kita kadang tidak terkendali. Kita melupakan akal sehat. Kita melupakan nilai-nilai kehidupan. Kita melupakan nilai-nilai kasih sayang. Kita melupakan semua yang berkenan di hati Tuhan. Hanya dengan memenuhi keangkuhan, ego, keinginan, hawa nafsu, dan lain-lain. Sehingga belakangan baru kita muncul situasi yang membuat kita menyesal. Bahkan menyesal sampai terseduh-seduh. Ya. Hal itu juga pernah dialami oleh Petrus. Hal itu juga pernah dialami oleh Yudas. Nah, jadi situasi yang namanya menyesal, kata yang namanya menyesal itu akan mengakibatkan dua hal. Yang pertama bisa menimbulkan satu pertobatan, satu perubahan hidup. Tetapi seharusnya ini tidak perlu terjadi kalau kita mau lebih dahulu bertobat di awal. Kalau kita mau bertobat di awal kan tidak perlu nanti menyesal belakangan. Ya, tetapi masih ada gunanya kalau orang mau menyesal dan ingin bertobat, mengakhiri semua kebodohan, mengakhiri semua keinginan yang tidak jelas, mengakhiri semua hawa nafsu yang membelenggu hidupnya, mengakhiri semua ego, keangkuhan yang terus menyiksa hidupnya.
Jadi perhatikan baik-baik. Yang kedua yang paling fatal adalah menyesal yang tidak berguna. Ya. Kenapa menyesal yang tidak berguna? Sekalipun Anda menyesal sudah terjadi, nasi sudah jadi bubur. Ini tidak ada gunanya Anda mau menyesal karena tidak ada lagi yang bisa mengembalikan keadaan tersebut. Itu sebabnya perhatikan baik-baik, jangan sampai kita terulang-ulang dengan kata menyesal. Walaupun masih ada penyesalan yang ada gunanya, yaitu kita bertobat. Tapi kita bertobat pun istilahnya sudah ada luka yang tergores di situ. Sudah ada sesuatu yang nilainya menurun. Tidak sebaik apabila kita dari awal tidak melakukan sebuah kekurangan, tidak melakukan sebuah kesalahan. Sehingga di dalam kehidupan ini kita seharusnya lebih bijak. Usahakanlah bertindak bijaksana supaya kata menyesal jangan sampai terus hadir di dalam hidup kita. Ingat, satu waktu penyesalan itu menjadi tidak ada gunanya. Kita lihat ada dua orang yang menyesal. Menyesalnya Petrus menghasilkan pertobatan. Tetapi itu pun sudah menjadi noda, menjadi satu yang mengganggu kehidupan seorang rasul besar. Kenapa? Karena dia pernah melakukan sebuah kesalahan. Dan dia pernah menurunkan nilai kehidupan. Dia pernah menurunkan kualitas kepribadian dia. Bahwa dia pernah terjebak menyangkal Tuhan adalah pribadi yang sangat diagungkan, dihormati. Walaupun masih ada gunanya. Tapi tetap mencoreng. Karena satu ketika pasti akan banyak orang yang berbicara bahwa Petrus jika seandainya dia hidup dengan hati-hati, dia hidup dengan memperhatikan apa yang disebut dengan yang berguna, dia tidak perlu menyesal lagi. Karena dia tidak melakukan sebuah kesalahan. Dan yang kedua itu adalah Yudas. Ya, Yudas itu adalah pribadi yang menyesal tapi tidak ada gunanya. Karena dia tidak menghasilkan pertobatan, jadi penyesalan yang tidak berguna. Nah, yang paling terakhir yaitu menyesal kalau manusia ada di dalam alam maut. Atau manusia menyesal kalau sudah mendapat penghukuman di neraka. Ini penyesalan yang sangat tidak berguna. Jadi mari kita menjadi bijak di dalam hidup ini. Mari kita menjadi berhati-hati dengan semua apa yang kita lakukan. Supaya kita terhindar dari kata menyesal. Kiranya di dalam hidup ini teruslah berhati-hati dengan semua keputusan yang diambil, ya. Karena ingat, penyesalan itu datang belakangan. Penyesalan itu tidak pernah datang di awal, ya. Kalau datang di awal berarti Anda adalah orang yang bijak. Anda adalah orang yang smart. Jadilah orang yang smart. Makanya sebelum mengambil keputusan, belajar dulu. Sebelum memuaskan keinginan, menimbang dulu. Sebelum menampilkan, mengedepankan ego saudara, belajarlah dulu. Ya, berhati-hatilah. Jangan sampai Anda menjadi orang yang kemudian mengatakan menyesal, menyesal, menyesal. Kalau Anda berkata menyesal, itu adalah sebuah kebodohan di dalam hidup manusia. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua.